Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam program SOS. Apa itu SOS? Sahabat Orang Sakit. Dan untuk itu saya akan putarkan jingle. SOS Global Ministries are reaching all of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, itulah sahabat orang sakit SOS yang dimulai dari Singapura. Dan saya akan sedikit cerita mengenai SOS dan program ini ya. Jadi saya bukan dari SOS, saya dari KIB, Keluarga Indonesia Bahagia. Tapi KIB, Keluarga Indonesia Bahagia, bekerja sama dengan SOS untuk menampilkan kesaksian-kesaksian mereka yang sakit dan mengalami mujizat kesembuhan, mujizat pembiayaan, tetap sakit tapi mengalami mujizat terbesar yaitu menerima keselamatan, dan mayoritas mereka saya sebut menerima mujizat kehidupan, yaitu mendapat nilai-nilai kehidupan yang kekal, panggilan hidup, tujuan hidup yang ilahi, hidup yang lebih bermakna melalui apa yang terjadi. Nah, kali ini kita akan menghadirkan kembali ya, dan selalu berbeda setiap episodenya. Hari ini kita akan mendatangkan tamu untuk kesaksian. Saya tampilkan juga namanya dah ya, biar jelas saya juga nggak salah baca nanti. Dia adalah Ibu Vivi Elizabeth Chandra, usia 50 tahun. Ya, dan akan tampil berdua dengan anak dan suami. Wah, jadi hari ini lengkap ya, timnya bertiga ya. Kita sapa terlebih dulu Ibu dan Bapak. Ya, selamat berjumpa Ibu Vivi. Selamat siang Pak Jarod. Selamat siang Pak Jarod. Ya, saya biar ingat sekaligus memperkenalkan Ibu Vivi Chandra ya. Lengkapnya Ibu Elizabeth Chandra. Ibu Vivi Elizabeth Chandra. Kalau Bapak lengkapnya? Nama saya lengkapnya Ho Johnson. Ho itu marga Pak. Wah, paling gampangnya Johnson-nya ya. Iya Pak. Iya, Ibu Elizabeth dan Pak Johnson. Sedangkan di sini juga hadir, kita sapa terlebih dahulu ya. Ini putra yang keberapa ini? Sematawayang Pak, anak Sematawayang. Satu-satunya ya, dengan panggilan Nathan. Nathan. Halo Nathan. Ya, halo Pak. Ya, Nathan tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta. Oh, di Jakarta. Sedang kuliah ya? Udah selesai. Udah selesai. Saya kuliah. Bapak Ibu tinggal di? Sekarang ada di Singapura. Oh, mengungsi. Oke, kita mulai dengan Ibu ya. Nah, saya panggilnya Ibu apa nih, Bu Vivi? Iya, Vivi aja. Atau Elizabeth? Vivi, biasanya panggilan Vivi. Oke, Ibu Vivi ya. Tinggal di Jakarta, tapi sekarang ada di Singapura karena mengalami peristiwa sakit. Ya, boleh diceritakan apa yang Ibu alami? Ibu yang cerita atau Bapak yang cerita, boleh silakan gantian. Ibu aja Pak. Jadi awal Januari 2020, tiba-tiba saya lemas dan waktu periksa ke dokter itu cek darah, lalu hasil tes labnya itu mengatakan kalau HB saya itu tinggal 6. Oh. Nah, tinggal 6. Karena saya itu sudah pucat dan lemas sekali. Akhirnya normalnya berapa sih, Bu? Normalnya itu 12. Oh, oke. Ini 6 separohnya. Ya. Iya. Oke. Setelah akhirnya saya masuk ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Di situ saya ditransfusi darah 4 kantong. Oke. Ya. Tapi dokter masih mau cari tahu kenapa penyebab hilangnya HB saya itu kemana. Lalu dicek semuanya.
Dan pada saat waktu di endoskopi, baru ketahuan ada di perut, di usus besar saya itu ada sebongkah daging. Jadi kamera yang biasanya untuk masuk untuk kolonoskopi itu tidak bisa tembus karena sudah mentok. Wow, oke. Wow. Ya, sudah mentok. Dan waktu itu dokter yang mengatakan ke suami saya bahwa kemungkinan besar ini tumor. Jadi diminta untuk langsung diambil untuk dibiopsi sedikit. Oke. Setelah saya bangun, itu kan waktu posisi waktu di endoskopi itu kan saya dibius ya Pak ya. Ya. Jadi begitu saya sadar, saya lihat muka suami saya sudah pucat. Saya bilang, wah ini pasti ada sesuatu yang kurang baik ini, berita kurang baik ini. Tapi saya diam saja. Terus waktu setelah balik ke kamar perawatan, dokter yang menangani saya datang dan dia mengatakan ini adalah kemungkinan kanker atau tumor, dia bilang. Pada waktu itu saya sudah tidak kaget lagi, seperti ada kekuatan gitu Pak. Saya cuma menjawab hidup dan mati saya bukan di tangan Tuhan, bukan karena penyakit. Langsung saya jawab begitu ke dokternya. Dan dokternya kebetulan dia adalah seorang evangelis juga, jadi dia bilang ya iman ibu yang bisa menyembuhkan ibu. Saya bilang iya Pak. Amen. Lalu yang terima vonis dokter bahwa sakitnya ini ibu dulu atau bapak dulu? Bapak. Wah, bapak boleh cerita tuh waktu dikasih tahu dokter apa bu kata dokter Pak? Jadi begini, pada saat itu pagi hari itu Vivi di endoskopi, memang saya minta izin sama dokter yang in charge Vivi. Saya bilang, dok saya boleh masuk nggak? Dia bilang oke, dia bilang nggak apa-apa. Jadi setelah Vivi lagi dalam keadaan dibius, dia belum sadar, alatnya masih di dalam perut itu, usus, dokter itu bilang, Pak ini tumor. Wow. Dan tumor itu cukup ganas itu Pak, perasaan saya Pak itu benar-benar seperti baterai Pak, dari level 100 langsung turun, sisa cuma 10 Pak. Saya hampir pingsan. Terus suster bilang, Pak kenapa? Saya bilang, kasih saya waktu, saya mau duduk, bilang. Tiba-tiba Pak, kunang-kunang saya. Waduh, oke. Terus suster bilang, Pak saya kasih air minum, saya bilang boleh. Nah, terus di situ dia tanya saya, Pak boleh nggak saya dibiopsi? Saya bilang kasih saya waktu berpikir. Sempat saya berpikir sampai 10 menit Pak. Jadi itu alat Vivi tidur 10 menit Pak, tunggu saya. Dia keputusannya yes or no dibiopsi. Oke. Karena waktu itu saya berpikir takutnya Pak kalau sesuatu itu yang kita masih awam, baik tumor atau cancer, kalau kita ambil takutnya Pak dia kan bisa menyebar ke bagaimana gitu Pak kan? Ya katanya begitu, bisa terluka terus pecahannya serpihan Ya, mana-mana gitu ya. Seolah-olah kita pikirin Pak tahun itu rumah serangga gitu Pak kan? Iya. Seharusnya nggak apa-apa diganggu gitu. Oke. Nah di dalam kelemahan itu saya berdoa Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Oke. Jadi berikan saya itu hati yang tenang. Nah setelah 10 menit itu suster balik lagi, Pak jadi gimana mau dibiopsi? Saya bilang kita tunggu waktu sebentar kasih saya tenang. Jadi Pak saya hati itu belum damai sejahtera. Terus akhirnya nggak sampai berapa menit datang lagi, saya bilang oke, saya bilang dibiopsi. Dibiopsi selesai. Setelah itu 10 menit Vivi bangun dan dia melihat muka saya sudah nggak bagus gitu. Wah. Saya belum mau cerita karena bongkahannya itu Pak cukup besar Pak, besar sekali. Wow. Akhirnya saya ketemu dokter yang in charge itu internisnya. Dia bicara sama saya, dia bilang, Sen, kalau kamu ada dana lebih, bawa Vivi ke luar negeri aja. Oh. Nah, dia juga nggak bilang A, B, C, D, dan Z. Rupanya Pak dia sudah tahu Pak itu cancer Pak, bukan tumor lagi. Karena dari gambar yang ada saya kirim mungkin ke Pak Jarod Pak, itu setelah di sini Pak dioperasi, dipotong Pak, itu udah nggak karu-karuan Pak. Wah. Oke, sebentar di saya gambarnya, sebentar ada yang operasi nggak atau cuma ibu yang saya cek dulu ya. Ini ada kasih. Ini. Hah? Kayaknya nggak ada gambarnya. Nggak kasih. Saya cuma ini. Kalau nanti ada gambar yang lain boleh kalau bisa share bisa juga. Jadi nggak ada. Sorry, saya
Saya share sekarang ya Pak. Saya kelupaan kemarin share. Oh, oke. Nanti sambil ini cerita dia sih. Ya, oke. Sambil cerita boleh. Ya, jadi waktu setelah itu dokter menganjurkan kami untuk ke Singapura. Dia bilang kalau memang kalian ada uang lebih, operasi aja di Singapura katanya. Oke. Jadi setelah 6 hari saya dirawat di rumah sakit di Jakarta, kemudian keluar, persiapkan semuanya. Jadi tanggal 16 Januari itu saya berangkat ke Singapura. Ya. Terus? Sampai di Singapura kita langsung ketemu dokter yang sudah dirujuk dari Indonesia. Kebetulan itu adalah kenalan dari dokter yang di Indonesia. Teman baiknya. Jadi dia langsung rujuk di rumah sakit Mount Elizabeth. Oh, oke. Ya. Waktu itu langsung ketemu dan dokter itu melihat hasil biopsinya, dia bilang ini harus langsung dioperasi. Dia bilang karena kemungkinan besar akan pecah. Dia tanya saya, dia bilang kamu masih bisa masih bisa buang air besar? Saya bilang masih normal. Dia bilang mestinya kamu sudah tidak bisa dengan kondisi seperti ini. Wah, perut kamu. Coba gambarnya. Kemungkinan besar itu kamu punya usus itu sudah pecah. Waduh. Di dalamnya. Dia bilang, makanya dia bilang ini benar-benar blessing case, dia bilang gitu. Saya. Wow. Terus Kirim aja cerita. sebentar ya Pak ya, saya kirim fotonya dulu. Jadi dokter Ke Pak Andre ya Pak. Kalau share screen bisa? Saya pakai iPad soalnya enggak ini. Oh, bukan. Atau saya langsung tunjukin aja kayak gini ya. Kalau itu sambungan, Bisa nggak ini kelihatan? Kalau mau, gini, saya tulis di chat nomor WA saya aja biar langsung. Takutnya Pak Ade nanti lagi saya tulis di chat ya nomor WA saya ya. Oke, Pak. 0812 991 928. Oke. Ya, supaya nanti saya bisa share screen dari WA yang saya terima. Hilang Pak. Sorry. Nomor WA saya. Oke, sebentar. Saya biar mukanya enggak. Saya tulis di chat. Ya, saya bisa pantau dari sini. Nanti kalau saya terima WA, saya share. Berapa? 812 99. Ya, oke. Ini Bapak Ibu, saya terima gambar, saya share, nanti bisa dijelaskan. Ya, ini kelihatan ya? Ya, itu usus yang diambil Pak, yang dipotong. Ini besar. Panjangnya itu, ususnya? ya, panjangnya itu 24 cm. Ini karena melingkar-melingkar kan ya? Iya. Itu cancer, Pak. Itu kansernya Pak. Beratnya itu sekitar berapa ya? Hampir 2 kilo. Waduh. Wis. Oke, terus ini gambar berikutnya. Merah. Nah, itu sebenarnya Pak, itu gambar kita punya usus Pak, yang setelah dipotong Pak, itu sambungannya Pak. Ususnya. Jadi gambar yang bawah ini Pak, itu adalah gambar yang setelah disambung. Waduh, ini Bapak melihat ini? Tidak, ini hasilnya dikasih. Itu hasil biopsi Pak. Bukan biopsi, hasil. Hasil operasi. Hasil operasinya dikasih lihat di foto. Dari Moni yang kasih Pak. Yang Bapak lihat tuh waktu biopsi, waktu masukin endoskopi sama biopsi di Jakarta. Indonesia. Wah, karena jadi Pak, karena gumpalannya besar, yang tadi Pak Jab lihat itu yang seperti kayak yang batu karang itu. Ya. Jadi Pak, itu kameranya Pak mentok, sudah nggak bisa sampai ujung Pak, jadi hanya jalan sepertiganya aja Pak Jab. Wow. Nah di situ Pak, saya hampir pingsan di situ Pak, karena saya lihat itu. Nah, kalau saya udah pingsan beneran itu. Saya cerita sedikit nih. Saya itu anak 3 ya. Jadi anak pertama saya di luar kota waktu istri melahirkan. Tapi anak 2 dan 3 saya
mendampingi, karena waktu itu saya memang komitmen mendampingi. Yang nomor satu tuh nggak kecanda, jadi saya di tengah jalan anak udah lahir. Nah waktu anak 2 dan 3 saya mendampingi, itu 2 kali mendampingi, saya 2 kali pingsan, Pak. 2 kali pingsan. Saya ini Pak dari kecilnya Pak kalau lihat darah Pak, saya paling lemes Pak. Saya paling anti Pak. Iya sama loh, saya kalau lihat darah itu tuh cuma Jadi kemarin pada- vaksin gitu nggak apa-apa karena nggak lihat darah ya, disuntik nggak apa-apa, tapi kalau lihat darah saya terus terang sama Pak, saya nggak kuat. Oke. Saya kalau setiap kali ambil tes lab darah juga Pak Jarod, saya juga sudah lemes pokoknya. Cuma bahasanya Pak ya udahlah apa aja lemes kali tapi nggak bisa apa-apa gitu Pak. Nah itu jadi waktu akhirnya ke Singapura, disitulah dioperasi, diambil tadi itu bongkahan tadi itu. Ya. Wah itu waktu diambil keputusan operasi itu gimana tuh perasaan ibu atau bapak waktu dapat vonis itu tuh? Jadi waktu dokter itu lihat hasil dari sebelum dioperasi kan kita konsultasi dulu. Waktu lihat itu dia langsung bilang gini, ini harus dipotong. Wow. Waktu itu suami sempat bertanya, kalau dipotong tidak apa-apa. Dia bilang, you mau tunggu apa? Kalau ini pecah lebih bahaya lagi karena akan menyebar. Ini cancer dia bilang, tapi kita belum tahu stadiumnya berapa. Ini sudah pasti cancer dia bilang. Dan nanti kalau dia pecah, dia menyebar seluruh tubuh istrinya, kamu penuh dengan cancernya. Dia bilang. Wow. Jadi waktu itu tanggal 16 kita konsultasi, tanggal 19 langsung diambil tindakan. Wow. Wow. Secepatnya karena dia bilang ini sudah sangat bahaya, riskan dia bilang. Ibu, kalau pecah, Ibu berani menghadapi operasi itu ya? Atau sempat jadi gini Pak, waktu saya divonis kanker, saya agak biasa, tapi waktu dibilang operasi langsung saya lemes Pak, karena saya pernah mengalami operasi usus buntu dan itu sakitnya minta ampun, jadi saya trauma dengan yang namanya operasi, malah lebih takut operasinya daripada kankernya. Oke. Ya, waktu itu dokter bilang operasinya itu kemungkinan 4 jam dan dia minta saya harus tanda tangan. Dia bilang dia akan coba dengan cara laparoskopi yang dijepit. Tapi kalau sampai tidak bisa berarti dia harus bedah perut saya dari ujung ulu hati sampai ke bawah pusat panjang. Karena untuk mengangkat itu dia bilang agak susah. Dia bilang gitu. Wah, walaupun di bius nggak terasa, tapi kan bius nggak sempurna ya. Iya. Kita waktu dengarnya kan ngeri itu Pak. Jangan kan operasi, ini saya sakit gigi Bu. Lalu dokter bilang dicabut ya gitu, saya nggak mau. Dia bilang dikasih bius nanti nggak terasa gitu. Nggak, mendingan saya tahan sakitnya gitu. Ini udah jalan 3 minggu ini saya masih nggak mau cabut gigi, tapi kan mau tak cabut sendiri aja gitu udah. Jadi ya udah akhirnya tanggal 19 itu saya dioperasi dan puji Tuhan. Tuhan benar-benar menyertai saya. Jadi sebelum saya agak flashback dikit. Jadi sebelum datang ke Singapura, saya sempat konsultasi dengan hamba Tuhan saya. Dan pada saat itu dia berdoa, dia bilang, kamu jalani saja prosesnya semua, Tuhan akan menyembuhkan dengan sempurna. Jadi saya imani kata-kata doa itu. Saya bilang, Tuhan, saya dapat kekuatan. Akhirnya ya operasi. Dan memang benar Pak, waktu operasi saya tidak jadi di black, hanya laparoskopi, jadi cuman dipotong sekitar 10 cm di bagian pusat. Wow. Lalu dibikin lubang 3 untuk jepitnya. Jadi diambil itu. Wah, puji Tuhan. Dan konsultasi semua operasi dengan hamba Tuhan mungkin dapat kekuatan khusus atau ayat khusus yang dikenang? Waktu itu belum Pak. Belum. Oke. Jadi ini saya cuma didoakan, minta didoakan saja waktu itu. Oke. Nah, terus ya. Waktu setelah dioperasi, pemulihan saya itu cepat. Saya waktu itu hari pertama kedua saya sudah oke. Saya bilang saya kan dikasih morfin untuk tahan sakitnya gitu. Saya nggak mau Pak. Saya bilang saya nggak mau ada morfin dalam tubuh saya. Saya bilang cabut. Susternya bilang nanti kamu sakit. Saya bilang tidak. Kasih saya painkiller saja. Panadol atau apa. Dia bilang kamu sakit tuh. Perut jahitannya itu kan di dalam potongannya besar. Dia bilang gitu. Saya bilang enggak. Saya bilang Tuhan tolong supaya jangan sakit. Saya bilang benar Pak. Itu dicabut dia punya morfinnya. Saya biasa aja. Saya cuma dikasih obat painkiller biasa. Wah.
Waduh. Jadi benar-benar Tuhan menyertai benar-benar. Waktu itu saya akhirnya hari ketiga saya sudah bisa jalan. Sampai dokternya kaget. Loh, ibu ini operasi usus buntu atau usus besar ini, dia bilang gitu. Saya sudah belajar jalan. Wah, luar biasa ya. 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 Oke. Jadi hari keempat, kelima, terus akhirnya waktu sehari sebelum saya keluar, dokter datang. Waktu datang, dia bilang, I have bad news, dia bilang. Saya biasa-biasa aja. Saya lihat suami saya, dia udah pegangan di pinggir ranjang itu, Pak. Terus akhirnya dokter bilang ini cancer, hasil biopsinya itu stadium 3, T4 dia bilang. Saya bilang itu T4 itu apa? Itu sudah sampai ke dinding usus. Wow. Jadi dia bilang saya sudah maksimal memotong, tapi kalau dia menyebar itu sudah susah, dia bilang gitu. Jadi sebaiknya cepat di kemo. Kamu harus kemo, dia bilang. Oh, oke. Dia bilang kalau kemo jangan lebih dari sebulan setelah dari operasi, tanggal operasi. Wow. Jadi setelah itu, waktu itu sudah mulai merebak, Pak, COVID. Kita habis operasi itu kita udah mulai pakai masker. Waktu itu. Terus akhirnya kita kembali ke Indonesia. Nah, waktu kembali ke Indonesia saya belum memutuskan apakah saya harus kemo. Sebelum pulang juga. Iya, waktu itu saya bingung antara mau kemo atau saya dalam hati saya mau tanya Tuhan dulu. Apakah Tuhan kalau izinkan saya kemo atau saya tidak kemo? Saya bilang, saya tidak peduli kalau saya penyakit ini kalau memang Tuhan mau menyembuhkan dengan cara apa gitu loh maksud saya. Tuhan maunya apa gitu. Jadi waktu itu saya pulang, saya kembali minta doa sama hamba Tuhan saya. Lalu dia bilang gini, kalaupun Tuhan menginginkan kamu dengan cara medis tidak melawan firman Tuhan, jalani saja. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Ya, oke, saya dapat kekuatan. Waktu itu kembali saya tapi belum memutuskan. Lalu mulai cari tahu dengan kemo itu bagaimana, saya baca, suami baca, adik baca, dan karena di keluarga saya ini saya orang pertama yang kena cancer dan saya juga cukup dekat dengan keluarga, jadi semua tuh sibuk, sangat heboh. Dari keluarga saya kan ada di Australia, ada yang di Nusa Tenggara Timur, semuanya heboh semuanya. Jadi semua kasih masukan ini itu ada yang bilang jangan di kemo nanti kamu susah. Pakai cara alami aja. Saya sempat konsultasi beberapa dokter yang di Indonesia yang dengan cara alami gitu. Aduh, tapi hati saya nggak tentram. Terus waktu memutuskan mau kemo, adik saya bilang di Jerman harus pergi ke Jerman dan suami saya sudah ngotot waktu itu mau ke Jerman. Saya bilang tidak mau. Saya tidak mau ke Jerman. Saya bilang kejauhan dong. Terus dia bilang, suami saya bilang, udah jangan mikirin biaya, kita berangkat aja. Saya bilang bukan masalah biaya. Saya bilang saya mikir, tunggu kasih saya mikir dulu. Waktu itu jadi akhirnya yang tadi saya udah tenang, saya jadi galau sekarangnya. Wah, waktu itu pusing sekali, pikiran stres banget Pak. Iya. Akhirnya saya bilang enggak, udah, saya ambil puasa Pak. Saya bilang Tuhan, saya mau minta Tuhan kasih kekuatan saya dan kasih apa yang harus saya putuskan. Mau kemo di mana saya minta. Saya puasa 2 minggu, Pak. Sedangkan dokter onkologi yang saya sudah pergi, dia bilang kamu harus jaga badan kamu stabil, karena waktu kemo nanti kamu harus kuat dan berat badan kamu harus stabil. Dia bilang gitu. Saya nggak mau tahu, saya nggak hiraukan, saya bilang Tuhan yang kasih kekuatan. 2 minggu saya puasa. Wow. Sebelumnya terus terang Pak, saya nggak pernah puasa memang. Itu sebagai orang Kristen saya akui, saya nggak pernah puasa. Jadi itulah belajar pertama kali puasa. Dan waktu itu benar-benar menjalaninya tuh dengan nggak ada yang apa-apa. Biasanya baru puasa 1 hari aja lah, rumah langsung ini macam-macam. Ini 2 minggu nggak ada apa-apa. Saya benar-benar tenang. Akhirnya saya bilang saya mau berobat ke Singapura aja. Kemo, saya ambil kemo. Saya bilang saya putuskan untuk kemo. Waktu itu masih ada suara ini saudara yang bilang begini nanti kamu kemo, kamu bahaya berat, kamu kuat nggak gini. Saya bilang kuat, jalanin aja saya bilang. Wow. Ya akhirnya
memutuskan. Jadi sehari sebelum berangkat ke Singapura, waktu itu baru saya berhenti puasa. Wow. Tanggal 16 Februari waktu itu. 16 Februari kembali kami ke Singapura untuk check up darah, dan dokter kaget, kamu puasa? Dia bilang, kamu nggak boleh lagi ya. Dia bilang, kamu jangan puasa ya selama nanti kalau waktu kamu kemo ya, tolong. Saya ngerti kamu punya religion, tapi tolong jangan puasa karena kamu butuh stamina yang kuat untuk kemo. Wow, oke. Oke, saya bilang gitu. Terus dia bilang, heran kamu puasa, dia timbang badan saya, sel darah saya malah jadi normal, Pak. Oh, wah. Semuanya normal. Wow. Timbangan saya malah stabil. Darah saya yang tadinya HB-nya waktu transfusi masih cuma naik tinggal sekitar 10-11, ini jadi 12. Pas. Oh, maksimum, iya. Ya. Wah, puji Tuhan. Waduh. Puji Tuhan, Pak. Tuhan benar-benar luar biasa. Menghadapi operasi dan kemo ini kan Ibu kayaknya pergumulannya lebih berat menghadapi kemo. Iya. Lalu juga keluarga lebih heboh. Waktu itu putra Ibu Bapak kan cuma satu. Iya. Ada sesuatu dari dia waktu itu? Hanya aja sama dia. Okay. Kita hadirkan ya. Jadi namanya Nathan. Iya. Halo Nathan. Ya, halo Pak. Ya, kamu kan anak tunggal. Benar. Lalu ya saya yakin semua anak tunggal dua sebenarnya sama, tapi tentu ada istimewanya karena ya satu-satunya. Terus biasanya anak tunggal, anak ajaib itu yang lahirnya bertahun-tahun baru dapat, itu saya sebut anak ajaib gitu, atau anak mujizat. Itu biasanya relasi dengan orang tua kan dekat banget. Nah, lalu kamu punya mamah harus dioperasi, itu yang pertama. Lalu sekarang harus kemo. Waktu itu gimana perasaan kamu atau pendapat kamu dalam hal ini? Biasanya di keluarga yang secara mental paling kuat tuh kebetulan tuh mama. Mama itu biasa dalam menghadapi masalah, dia tuh orang yang paling kuat dan tenang. Wow. Dan terakhir, semenjak kita harus pergi ke Singapura dan dokter bilang divonis ini kanker stadium 3, pas di ruangan rumah sakit gitu, saya ngelihat muka papa, wah pucat. Kalau muka mama juga masih kurang fit gitu, karena setelah operasi kan. Jadi saya kayak, oh beneran ini. Beneran ini mama kena kanker, biasanya saya yang cengeng gitu, saya lebih, ya udahlah, kita harus tegar aja. Seperti biasa, mama sama Dedi selalu ngomong, semua masalah kita berserah, kita berpasrah sama Tuhan, pasti Tuhan yang memberikan jawaban. Jadi selama proses operasi, proses kemo, semua yang kita lakukan, kita sekeluarga tuh hanya bisa berserah sama Tuhan. Oke, amin. Jadi kita meskipun ya secara manusia kita boleh khawatir, kita mungkin ragu ini benar sembuh atau nanti kansernya gimana, kita ya sudahlah. Tuhan yang beri nyawa, Tuhan yang bisa ngambil, semua kita serahkan ke Tuhan aja. Wow, amin. Oke, ya. Kita balik ke Ibu Bapak lagi dulu ya. Oke, wah luar biasa ini juga dukungan dari putra tunggalnya mantap ya dari sisi peneguhan iman, bukan berarti nggak care, tapi menguatkan untuk percaya Tuhan. Oke, silakan dilanjutkan Ibu Bapak. Ya, jadi akhirnya tanggal 18 Februari itu saya kemo yang pertama. Oke. Tapi saya mau cerita sedikit, sehari sebelum saya kemo, Pak. Ya. Ini yang benar-benar momentumnya sebenarnya. Bukan kansernya, tapi momentum di mana saya benar-benar mendengar suara Tuhan itu waktu. Jadi sehari, besok paginya saya harus kemo, malamnya itu saya di hotel. Saya waktu di Singapura itu bersama suami, tante saya, dan teman saya. Ikut mendampingi. Jadi waktu itu saya di kamar, mereka sedang makan, saya di kamar sendiri, saya merenung. Waktu itu saya bilang setengah kayak Tuhan, sebenarnya apa salah saya? Bukan mengumel, tapi maksudnya saya mau minta Tuhan koreksi saya gitu, Pak. Apa sih yang saya sudah lakukan salah saya gitu. Terus saya bilang, Tuhan mau apa dari saya?
lagi tutup mata gitu, tiba-tiba ada suara dengar, kamu belum pernah memuliakan saya. Saya kaget, Tuhan, saya ikut Tuhan selama ini, maksudnya ya saya nggak pernah macam-macam gitu loh. Tuhan, saya melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, memberkati lah, memberkati orang, apa semua Tuhan suruh ya saya berkati gitu loh, dengan apa yang saya punya. Terus Tuhan bilang, ada suara lagi, memangnya kamu pikir yang kamu berkati orang itu hasil dari kamu? Bukan, itu hasil dari saya. Kalau saya tidak berkati kamu, mana mungkin kamu bisa memberkati orang lain? Saya oh iya ya Tuhan, saya baru sadar gitu. Selama ini saya pikir, oh itu berkat itu milik saya, setelah Tuhan berkati ya saya berkati itu milik saya, jadi saya yang berkati orang. Bukan, kamu tuh perpanjangan tangan saya. Kamu hanya memakai, saya memakai tangan kamu. Ada suara ngomong. Terus saya bilang, Tuhan, saya kan selalu berterima kasih sama Tuhan. Saya bilang, setiap Tuhan memberkati saya, apapun yang selama ini saya terima dari Tuhan, kan saya mengucap syukur. Terus ada suara lagi, dia bilang, memang kamu mengucap syukur, tapi hanya kamu dan saya yang tahu. Kamu pernah nggak kasih tahu orang lain bahwa berkat itu ada dari Tuhan? Saya bilang, memang saya tidak pernah ngomong sama orang lain. Ke saudara-saudara aja, mereka cuma tahu, bagi saya mereka sudah tahu gitu loh, itu berkat. Ke orang lain, ke teman-teman, semuanya tidak pernah saya menyaksikan bahwa Tuhan yang memberkati saya. Tuhan bilang, orang yang tidak mengenal saya akan melihat berkat keberhasilan kamu semua itu adalah karena kepintaran kamu, bukan karena dari saya. Waktu itu saya bilang, oh iya Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan, saya minta ampun. Ya, malamnya yang tadinya saya mau minta doa supaya besok Tuhan kuatin saya mau kemo nih besok. Bukan yang keluar kata-kata Tuhan minta kekuatan, malah saya cuma terima kasih, terima kasih. Enggak ada kata-kata lain malam itu berdoa, kita berdoa tuh saya cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Rasanya ini dada mau teriak, saya bilang Tuhan, maksudnya Tuhan tuh luar biasa banget gitu. Tuhan tuh sayang banget sama saya. Kalau Tuhan mengizinkan penyakit kanker ini, saya tahu Tuhan mau memperbaiki hidup saya. Amen. Kalau bukan, kalau Tuhan ya istilahnya, kalau Tuhan mau angkat saya, tapi setelah itu kemana? Saya punya jiwa ini kemana? Jadi saya merasa terima kasih Tuhan karena Tuhan tuh sangat-sangat sayang sama saya, benar-benar sangat. Dan pada saat itu saya benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa Pak Jarod. Jadi cuma thank you sama Tuhan Yesus. Ya, ya. Jadi benar-benar saya merasa, oh Tuhan, jadi udah saya nggak mau mikir lagi, tidur, besok pagi akhirnya kemo yang pertama. Wow, oke. Iya. Wow. Kemo yang pertama itu akhirnya berjalan lancar, ya biasalah hasilnya saya mulai merasa pusing. Karena kemo itu saya jalani, pertama saya diinfus di rumah sakit itu 2 botol, 2,5 jam lamanya. Setelah itu saya bawa pulang 1 botol kecil itu dipasang di alat ini. Itu selama 46 jam baru habis obatnya. Wow. Oh ya, satu lagi saya lupa mau cerita. Waktu memasang tikline ini saya kan ambil untuk kemo itu saya dipasang tikline di sininya, dimasukin selang Pak. Okay. Dalam itu ke dalam badan saya. Posisi waktu itu 2 hari sebelum di kemo. Jadi waktu itu pergi pasang, dokter bilang itu sekitar 30 sampai 40 menit atau 1 jam dia bilang. Saya kalau ini gambar waktu di kemo. Oh, yang ini posisi kemo Pak. Oke. Jadi kalau yang satunya itu waktu mau operasi. Oh, yang lagi didorong pakai ini dorongan ini pas mau operasi. Yang berarti ya. Yang sebelah kiri yang ada infus itu kemo Pak. Itu setiap kali kemo posisinya saya di kemo begitu. Jadi cairannya itu yang dipakai untuk ini ya, dimasukkan dalam infus itu ya? Iya. Untuk melakukan kemo itu? Iya. Oh, oke. Itu di situ itu 2,5 jam. Terus yang dibawa pulang itu ada 2 hari, itu 46 jam baru habis. Dalam bentuk ya kayak di infus begini juga? Iya, tetap. Jadi saya bawa-bawa di dalam, saya pakai tas kecil dibawa-bawa. Bentuknya itu kayak granat gitu, Pak. Oke. Iya, oke. Iya.
Wah. Nah, waktu saya pasang tikline itu, posisi waktu dipasang itu kepala di bawah, kaki di atas. Jadi saya tidak boleh bergerak sama sekali, diikat. Dan karena dia bilang masukin selang itu, dia harus benar-benar masuk ke pembuluh darah besar saya. Oh. Jadi dia bilang, kamu tidak boleh bergerak karena takutnya bisa masuk ke paru-paru atau masuk ke jantung, itu bahaya. Waduh. Jadi saya posisi tidur. Waktu itu pertama tekanan darah saya itu benar-benar tinggi. Tuk, 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 tuk. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, saya nggak mau. Tuhan tenangkan saya, Tuhan tolong. Jadi tiba-tiba tekanan darah saya itu turun pelan-pelan, dan saya benar-benar relax. Saya nggak peduli di dokternya itu masukin. Dan tiba-tiba dokter itu bilang, selesai. Saya kaget. Cuma 14 menit, Pak. Wah. 14 menit. Terus suster yang bilang, wah, Ibu berani sekali, dia bilang gitu. Akhirnya saya turun, waktu saya ketemu dokter, ternyata, dan amazing-nya lagi, Pak, sebenarnya dokter yang masang itu bukan dokter yang pasang ini. Jadi sebenarnya dokter A. Tapi dokter A itu tidak masuk, jadi dokter B ini yang menangani saya. Saya bilang, wah, Tuhan luar biasa, Tuhan atur pemasangannya dengan dokter yang lain gitu. Yang lebih baik. Iya, yang lebih baik. 14 menit. Sampai dokter onkologi saya aja sampai kaget, "Hah, kamu 14 menit?" Iya, di laporannya 14 menit pemasangannya. Ada yang membuat Ibu tenang itu apa ya? Karena saya itu biasanya tekanan darah itu saya biasanya itu 80 110. Itu saya tes berkali-kali bertahun-tahun itu paling tinggi 120. Jadi saya tekanan darah itu stabil banget. Usia 58 tahun ini ya puluhan tahun enggak pernah lebih dari 120. Biasanya Ya, kalau 110. Kalau istri saya malah kadang-kadang 90 100. Nah, kemarin kan saya divaksin. Ya, baru kemarin hari Senin. Mau divaksin itu kan diukur dulu tekanan darahnya 140. Seumur hidup saya baru sekali di atas 120 karena mau divaksin itu ngelonjak gitu loh, gelonjak. Terus, Pak, agak tinggi nih. Saya tuh biasanya di bawah 120 terus. Ya udah sekarang Bapak tenang gitu loh. Lalu ya saya bilang ya sama, saya bilang, Tuhan ini hal yang baik, Tuhan gembalaku, memberikan aku di tempat yang rumput hijau, gitu. Saya dengan begitu langsung dites lagi turun. Nah, kalau ibu saya pengen tahu tuh, pasti ini kan saya kan coba vaksin gitu ya, ngelonjak 20 poin. Nah, kalau ibu ini kan operasi, kemo, itu kalau tinggi nggak boleh loh, tekanan darahnya tinggi banget kan darahnya bisa muncrat. Iya, saya waktu di operasi itu, ini ulang lagi, waktu di meja operasi itu, waktu mereka persiapkan alat-alatnya itu, darah saya tinggi. Sampai dokter anestesi ulang bilang, Bu, tenang. Wah, saya lihat kamar operasi, saya bilang, ini nggak bisa, kalau saya terus mikir begini, darah saya, pada dasarnya darah saya itu rendah, Pak. Biasanya itu hanya paling atas tuh 60, bawah 60, paling mentok atasnya tuh 90, 100 itu udah mentok. Iya, kayak istri saya memang termasuk tekanan darah gitu. Ini bisa tinggi sampai 150 atasnya, 150, bawahnya sampai 100, sampai dokter bilang, tenang Ibu, tenang. Saya tutup mata, saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan tiba-tiba semuanya normal kembali. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Begitu udah rendah, dokter bilang, oke, ready, dibius langsung gone gitu. Amin. Yes. Ya. Jadi yang kedua kali juga begitu, waktu pasang tikline ini tekanan darahnya tinggi, saya bilang, wah, ini alatnya saya dijungkir balik begini, saya bilang, ini bisa pusing nih. Saya bilang, ini gimana? Waktu apalagi dia bilang, kamu nggak boleh bergerak ya, nanti bisa salah tusuk ke paru-paru atau ke jantung. Waduh. Tak mau ditakut-takutin lagi. Ya, mereka dokter Singapura kan selalu kasih resiko yang paling besar, berat dulu biasanya. Dan memang bisa terjadi sih ya. Gitu. Iya. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan Yesus, saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong. Semuanya darah saya normal kembali. Wah, puji Tuhan. Oke. Ya, silakan lanjutkan Bu ceritanya. Akhirnya ya kemo pertama saya kembali ke Indonesia. Terus kemo kedua masih balik lagi ke Indonesia. Jadi setelah kemo langsung saya pulang. Pasang alatnya, berangkat kembali. Jadi posisinya tuh saya terbang dengan alat ini, obat kemonya masih ada di dalam tubuh saya. Dan puji Tuhan setiap kali saya di bandara itu tidak pernah ada masalah. Sampai dokter
sampai saya bawa botol minum air. Singapura kalau kita bawa air kan nggak boleh, mesti suruh buang. Saya bawa 2 liter, Pak. Iya. Mau berangkat naik pesawat, saya bawa 2 liter. Saya bilang, saya lagi di kemo, saya mesti minum air spesial saya ini, saya bilang gitu. Oh, dia bilang, ya oke, lewat. Biasanya Singapura nggak mau tahu, pokoknya kamu harus buang airnya kan. Iya. Dan Jadi itu Tuhan sudah mulai COVID. waktu itu sudah mulai COVID, tapi belum terlalu parah. Oh. Nah, waktu mau kemo ketiga waktu itu mesti jadwal kemo saya itu tanggal 22 Maret. Oke, oh iya, ini 22 Maret kan Indonesia umumkan PSBB. Nah, ya. Tanggal 16 tuh tiba-tiba teman dapat kabar, bilang sama suami saya, kamu cepat masuk Singapura karena Singapura mau lockdown. Waduh, jadi pada saat itu masih beresin kerjaan apa semua, saya masih kerja sama karena kita punya usaha, jadi saya bantu suami. Jadi masih sempat itu. Siang anak saya bilang, Mama, Papa harus berangkat sekarang. Udah nggak usah mikirin apa-apa, berangkat. Jadi waktu itu langsung beli tiket dengan baju seadanya, masukin koper, jam 12, tetap jam 3 berangkat ke airport. Wow. Langsung. Jadi sampai di airport, akhirnya kita berangkat, sampai di Singapura sudah jam 11 malam. Itu jam 12 tank lockdown. Wah, ini kayak perang aja. 17-nya itu lockdown. Jadi pas masuk benar-benar Tuhan benar-benar. Jadi masuk waktu itu kan langsung konsultasi lagi sama dokter kan. Waktu itu cek darah, ketemu dokter bilang sebaiknya kalian stay di Singapura karena kalau pulang kemungkinan untuk masuk itu sangat susah. Bisa lagi, ya. Iya, waktu itu sangat susah. Kemo yang ketiga ya. Iya, baru mau kemo ketiga, belum kemo ketiga. Ya. Jadi akhirnya itu waktu itu ya sudah, saya bilang ya udah kita cari tempat, kita nggak mungkin stay di hotel, saya bilang. Ya. Lalu kita berdua cari-cari, hubungin orang. Tuhan tolong lagi Pak di sini. Tuh teman saya yang tidak pernah hubungi saya tiba-tiba tanya saya, kamu ada di Singapura ya? Iya, saya bilang saya cerita, saya di lockdown, saya harus cari tempat. Bilang, oh mau nggak dikenalin? Akhirnya saya dikenalkan dengan Ibu Rosminah SOS. Oh, gitu ceritanya. Oh, jadi ini pas mau yang kemo ketiga ini baru kenal SOS ya. Iya. Jadi pas itu ketemu dengan bicara dengan Ibu Rosminah, sampai sekarang juga saya belum pernah ketemu orangnya, lewat WhatsApp call aja. Dia bilang ada tempat kenalannya. Jadi waktu itu saya telepon, oh dekat. Jadi saya langsung bilang, oke, saya lihat, boleh kan saya lihat tempat dulu sama Ibu Esther waktu itu, saya bilang. Dari rumah sakit ya? Dari rumah sakit saya bilang, oke, saya mau lihat tempatnya. Begitu datang, saya merasa serep. Nah, saya bilang, oke, di sini suami yang belum mau. Suami maunya bilang, kalau bisa kita di apartemen sendiri berdua lah, katanya. Kalau ini kan kita sharing, kita per kamar gitu, sharing dengan yang lain gitu. Terus saya bilang, sudahlah, kita di sini saja. Jadi kita ada teman, saya bilang, daripada kita berdua. Nah, Tuhan tuh benar, puji Tuhan, Tuhan menuntun di tempat yang tepat, Pak. Coba kalau saya di tempat yang lain, berdua sendiri, saya kemo lemas, suami nggak bisa masak, apa jadinya? Coba, Pak. Jadi Tuhan tuh benar-benar taruh di tempat yang benar-benar itu semuanya sempurna kalau dibilang. Amin. Kelihatannya kebutuhan, tapi itu sempurna, benar-benar. Amin. Tuhan tempatkan dengan sempurna. Ya, Jadi saya selama di kemo ketiga, keempat, kelima itu Ibu Esther, ada satu lagi tamu yang bantu masak buat saya makan. Benar-benar. Wow. Jadi makanan saya pun juga yang benar-benar healthy food, makanan rumah, bukan makanan restoran gitu. Jadi benar-benar yang cukup gizi gitu. Sekarang udah selesai kemonya nih? Oh, sudah. Oh, oke. Tapi memang begitu ya, dalam masalah itu jalan-jalan Tuhan itu jadi kelihatan banget ya. Iya. Bangsa Nah, yang lebih agak saya semuanya itu mulai parah, kemonya itu mulai agak pusingnya, mabuknya mulai bertambah terus. Tapi ya saya bilang saya masih bisa handle, saya masih bisa, Tuhan masih bisa. Nah, waktu kemo ke-6. Kemo berapa kali? 12 kali, Pak. Oh, 12 kali ya. Iya. Nah, waktu kemo ke-6 tiba-tiba saya seperti orang setengah lumpuh. Itu drop, Pak. Itu sudah benar-benar drop. Saya benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidur.
mual muntahnya, saya tahan sepanjang sampai muntah, sampai waktu makan itu cuma 2 sendok, saya udah tutup mulut kayak begini, udah nggak bisa Pak, bener-bener, waduh pusing 7 keliling di tempat tidur saya, cuman disitulah baru saya menangis, benar-benar saya nangis, secara manusia saya nggak kuat, di situ saya menangis, saya bilang sama suami saya mau stop kemo, saya bilang, saya nggak mau lanjutin lagi. Saya nggak tahu, nggak bisa kalau kemo ini sampai ke 12, kemo ke 6 aja udah begini, saya udah nggak kuat badan saya. Waktu itu dalam posisi 1 minggu, kadang nggak makan, saya drop 3 kilo langsung. Wah, itu baru ingat tuh ya, teman-teman bilang kenapa jangan kemo itu. Iya, di situ baru dibilang, oh ternyata kemo itu semakin kesini semakin parah gitu loh. Waduh Pak, itu Pak, saya benar-benar nangis, saya bilang saya mau stop. Suami saya bilang, anak saya telepon, Ma, jangan terusin, Mama pasti kuat gitu. Suami saya bilang, pasti semua saudara-saudara telepon saya, pasti kamu kuat, jalanin aja. Saya nggak mau, dalam hati saya, kamu orang nggak ngerasain ini, saya ngerasain, saya bilang, tubuh saya udah nggak kuat ini. Wow. Benar-benar lemas Pak, itu sampai kalau mau ke kamar mandi itu, saya posisi itu setengah, karena suami nggak bisa kan, pegang saya berat kan, jadi ya, setengah ditarik ke kamar mandi Pak, kalau mau ke kamar kecil gitu. Waduh. Dipapah itu. Ya, nah, pas malam, pas biasa kita rutin berdoa tiap malam kan, saya selalu WA call sama anak, kita berdoa bareng-bareng lewat WA call. Nah, pada saat waktu call itulah tiba-tiba saya dengar suara Tuhan lagi. Dia bilang sih, jalani proses ini. Kamu akan melihat penyertaanku yang luar biasa. Saya tahu itu suara Tuhan. wow. Nah, waktu itu saya kuat lagi. Saya bilang, oke, saya lanjutin. Jadi di situ lanjutin saya. Nah, waktu kemo ke-7, ternyata hasilnya tuh nggak separah kemo ke-6. Mulai. Kemo ke-7, ke-8, 9. Nah, waktu kemo ke-9, tangan kaki saya itu mulai numbness, Pak. Baal. Mulai baal. Itu efek dari kemo. Nggak ada rasa ya? Iya, mulai nggak ada rasa. Waktu itu dokter mau mengurangi dosis obatnya, tapi saya bandel, saya bilang nggak mau, saya bilang nanti aja, saya masih kuat, saya bilang gitu. Jalan dia susah. Jalan sudah susah, tapi saya paksa. Dokter bilang, suami saya bilang, kamu kalau nggak kuat jalan di kursi roda, enggak, saya nggak mau, saya bilang, saya nggak mau di kursi roda, saya nggak mau kelihatan orang sakit, saya bilang gitu. Itu rambut sudah setengah botak itu, mulai setengah botak. Wah, muka udah hitam. Itu yang ada fotonya itu Pak, itu kemo ke-7 atau ke-8 yang itu. Kurus. Bukan yang saya foto dengan suami yang pakai baju merah. Ya, Itu Pak. Ya itu Pak. Oh, ini rambutnya nih bukan potong rambut nih, rontok ini. Rontok Pak. Itu botaknya kayak cuplis gitu, setengah mencrok gitu, untuk ketutup bagian atas ya. Oke, wah. Iya. Oke, Berat badan saya yang dari 76 turun jadi 50 waktu itu 52, 53. Ini nih saat posisi ini nih ya. Iya. 52 kilo. Iya. Wah, kembali ke mahasiswi dulu deh. Dokter sampai marah, saya bilang kamu nggak boleh, harus bisa paksa makan. Jadi benar-benar drop waktu itu. Terus akhirnya kemo ke-9 tuh dokter bilang kurangin, saya nggak mau. Nah, waktu ke-10, waktu saya sambil di ruang tunggu sebelum di kemo, saya duduk itu, mau berdiri saya udah agak susah. Mau berdiri itu tulang rasanya udah nggak napak kakinya, Pak. Ada tenaga, ya. Nah, waktu dokter lihat itu, dokter bilang, tidak, saya harus kurangin kamu punya dosis. Kalau enggak, dia bilang nanti saraf kamu rusak efek kemo ini. Wow. Jadi akhirnya sudah dikurangin obatnya, jadi saya lanjut sampai kemo ke-12. Nah, sampai sekarang ini tangan saya masih numb. Waktu itu pernah Pak, saking tidak ada rasanya, saya lagi sikat gigi pakai gelas jatuh pecah. Ternyata belingnya tuh saya injak. Nggak rasa? Nggak berasa sama sekali. Beling gelas itu gede. Masuk ke kaki saya jalan, masih keliling ruangan, masih. Pas saya lihat kaki saya kok ada darahnya. Waktu saya lihat, oh ada beling, baru saya cabut belingnya.
Waduh. Jadi benar-benar nggak ada rasa. Nah, dokter waktu itu langsung saya telepon dokter karena dokter bilang saya tidak boleh Darah. ada darah pendarahan gitu. Wah. Itu waktu saya telepon, terus dokter bilang udah berhenti belum darahnya? Udah, saya bilang darahnya saya cuma pakai minyak biasa, dia bilang udah berhenti. Dia bilang kamu nggak boleh ada pendarahan ya, bahaya itu katanya. Wow. Wah, saya bilang oke dokter, saya bilang gitu. Terus waktu itu setelah kemo itu saya pernah sikat gigi, ketusuk berdarah. Waduh. Berdarah itu demam 1 minggu menggigil. Demam tinggi sampai 39. Sampai dokter bilang kalau kamu masih demam terus saya opnam kamu. Wah, saya takut dia bilang ini masuk rumah sakit lagi, biaya lagi nih saya bilang. Ampun, saya bilang. Waduh, jangan deh, jangan sampai masuk rumah sakit lagi karena biaya, aduh di Singapura ini biaya yang besar sekali. Argonya kencang banget. Waduh, bukan main lagi Pak. Satu kapas aja itu rasanya, aduh uang itu semuanya. Nah, Jadi, dari seluruh proses ini yang paling berat yang di titik mana, Bu? 6. Yang ke-6 ya? 5 ke 6 itu paling berat. Tiba-tiba 6 itu setengah lumpuh saya benar-benar. Kekuatan apa yang Ibu dapatkan waktu itu yang bikin kuat? Ya saya dapat ya suara itu. Selain itu kan setiap kita dapat ayat emas ya Pak ya. Jadi saya punya ayat emas itu di Mazmur 4 ayat 8, 7 dan 8. Oke, kita baca biar lebih enak ya, biar lebih jelas. Oke, Mazmur 4 ayat 6, ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Oke. Atau mungkin ya saya bacakan aja ya. Saya baca ayatnya nanti Ibu cerita. Mazmur 4 ayat 7 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Wah, oke, silakan Ibu saksikan mengenai ayat ini. Jadi ayat ini saya dapatnya itu di awal tahun, biasa di gereja kita itu dapat ayat emas tiap tahunnya Pak. Jadi itu menjadi pegangan saya. Cuman waktu itu saya tuh diintimidasi sama iblis. Ini agak flashback sedikit. Jadi setahun sebelumnya itu, sebelum kejadian saya cancer itu ada suara terus yang mengatakan saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Jadi setiap hari itu dibilang kamu tidak akan lewatin. Kamu tidak bisa lewat lagi. Tahun ini kamu akan mati. Tahun kamu ini tahun sebelum sakit. Iya, 2019 itu. Wow. Kamu akan mati, kamu akan mati. Cuman saya tidak hiraukan, saya bilang ini suara setan, saya bilang gitu. Jadi saya waktu itu bulan November saya ke Australia untuk anak saya mau setelah kelulusan dia. Jadi waktu tiba di sana Desember, waktu itu saya bilang sama tante saya bilang kayaknya kuliahnya di Australia. Iya, anak saya kuliah di Sydney, Pak. Oh, oke. Kalau anak saya kuliah di Melbourne yang paling bungsu dan udah lulus 2019. Jadi pas sebelum COVID itu balik Indo. Tapi itu sempat kerja setahun sebenarnya. Sempat kerja setahun di Australia, tapi kerjanya serabutan. Jadi nggak nyanda berita apa biayanya. Biaya sebulan berapa, dapatnya seberapa. Akhirnya pas akhir 2019 itu Desember kita libur keluarga ke Tasmania, lalu kita anak saya di Melbourne. Lalu di situ kita ngambil keputusan, kamu pulang. Saya tanggung nih, kontrakannya masih berlangsung sampai Maret gitu. Ya udah selesaiin kontrakannya kalau tanggung gitu. Itu waktu itu belum, Indonesia belum kan, tapi udah ngambil keputusan awal Maret balik gitu. Begitu balik lockdown, Indonesianya itu PSBB. Ya. Nah, anak saya juga lulusnya 2019. Jadi Desember itu pulang bareng-bareng setelah liburan saya dengan dia pulang bareng-bareng, Pak. Oke. Jadi saya tuh benar-benar diintimidasi banget itu. Cuman waktu itu saya bilang sama tante saya, terus tante saya bilang kamu berdoa. Iya, saya berdoa. Saya bilang saya berdoa, tapi saya nggak sungguh-sungguh gitu loh. Saya nggak mau gubris, tapi juga nggak mau minta Tuhan kekuatan gitu loh. Bandel, itu bandelnya saya makanya. Nah, waktu saya terima ayat emas ini, kan saya baca dalam bahasa Inggris. Mestinya, I will lay down in peace. Saya bacanya itu, I will rest in peace. Jadi saya kaget.
Terus Dua kali, Pak. 2 kali saya baca kenapa rest in peace, dan yang lebih parah lagi itu Pak, sepupu saya juga baca yang hal yang sama. Saya bilang, wah, apa ini konfirmasi dari Tuhan bahwa memang umur saya sekian gitu loh Pak. Waduh. Wah, jadi waktu itu sebelum sakit, Desember waktu itu, Januari sebelum saya ke rumah sakit waktu itu, saya ngomong sama suami dan anak saya di meja makan, saya bilang, saya cerita kalau saya dapat intimidasi itu saya dapat ayat ini bahwa saya kayaknya Tuhan konfirmasi bahwa rest in peace saya bakal meninggal loh gitu. Anak saya nangis, suami saya shock lagi makan, terus anak saya penasaran, dia buka Alkitab, Mama salah, ini lay in peace bukan rest in peace Mama, katanya gitu. Dia bilang nggak mungkin. Nggak mungkin karena 2 orang yang Karena sudah baca berkali-kali. Jadi seakan-akan iblis itu tutup mata saya, jadi bacanya itu cuma rest in peace gitu. Wah, oke. Wah. Jadi saya bilang makanya waktu itu baca ulang aman, saya bilang wah Tuhan kasih kekuatan saya akan, jadi itu ayat emas saya menjadi ayat pegangan saya Pak. Oh, karena itu dapat ayat sebelum sakit ya. Wah. Iya. Waduh. Wah. Wah, ini kayak Tuhan persiapkan ya. Iya, benar, Tuhan persiapkan saya Pak. Cuman memang sebenarnya Tuhan tuh sudah flashback, udah menegur saya, tapi sayangnya nggak peka begitu loh Pak. Ya. Wah, waduh. Ini luar biasa ya, kayak Tuhan persiapkan loh. Sebenarnya Tuhan persiapkan, dapat dikasih firman Tuhan dulu, kasih ayat dulu untuk menjadi kekuatan di kemudian. Iya Pak, benar. Oke. Nah, kalau dari Bapak, nanti saya akan ke Nathan juga ya. Dari peristiwa ini, kalau dari Bapak, berkat rohani atau hikmat nilai kehidupan apa Pak yang Bapak dapatkan Pak? Puji Tuhan Pak Jarod. Jujur kalau Vivi Tuhan izinkan ya Pak, bukan Tuhan beri sakit tapi Tuhan izinkan Vivi sakit. Kami sekeluarga ini Pak, kami dapat double berkat Pak. Double berkatnya dari saya sendiri Pak, saya lebih dekat dengan Tuhan. Oke, ya. Dari mulai Vivi sakit Pak, kita sudah sampai 1 tahun Pak di sini. Dan saya meninggalkan saya pekerjaan Pak yang di Indonesia, dan saya hanya monitor Pak dengan by WA segala macam. Ya kalau saya boleh bersaksi Pak, selama COVID ini Pak, saya company Pak masih tetap berjalan Pak, dan profit kita tidak ada yang kurang Pak. Wah, dahsyat ini, mantap ini. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Padahal Pak, saya posisi Pak kan ada di Singapura. Iya. Dan saya merasakan Pak itu firman Tuhan yang mengatakan, kamu diam, saya berperang. Wah, mantap ini. Kenapa saya bilang mantap Pak? Mungkin saya cerita sedikit nih. Kalau Bapak kan Ibu kehilangan kesehatan, tapi ekonomi nggak kehilangan sedikit pun. Bapak usaha jalan terus. Kalau saya ini kebalik Pak. Saya, istri, anak saya 2 di Singapura, 1 sekarang sudah Indonesia. Kami semuanya sehat. Tapi saya kehilangan usaha Pak. Jadi usaha saya ada 2. Yang pertama itu MLM, namanya Iva Dasyat. Member kami itu 500.000. Stokis kami itu ada di semua provinsi, di 200 kabupaten. Multi produk, batik, baju, kosmetik, cookware. Sehingga saya tuh berpikir bahwa ini usaha kuat sekali. Batik nggak laku, kosmetik laku. Kosmetik nggak laku, cookware laku. Jakarta rusuh, Papua jalan gitu. Jadi saya sempat berpikir untuk pensiun di Bali atau di Swiss atau di New Zealand gitu. Tapi 2019 saya bangkrut Pak. Dan kerugian saya lebih 100 miliar, Pak. Lalu orang masih bilang, Bapak enak, masih punya Happy Holy Kid, sekolahan. Orang itu kalau resesi, mereka mengurangi beli baju. Tapi nggak mungkin anak sekolah diberhentikan. Pendidikan itu usaha yang sangat sustainable. Tiba-tiba COVID datang, Pak. Sekolah di rumah. Sekolah saya bukan kuliah yang orang bisa kuliah di rumah. Sekolah saya playgroup TK, bermain. Nah, ketika bermain di rumah, 2019, 2020, TKB lulus, playgroup nggak ada yang daftar. Tahun ini TKA, jadi TKB, Juli nanti lulus lagi, murid kami habis, Pak. Jadi, kalau saya ini sedang kehilangan ekonomi secara luar biasa. Ini muka begini lagi habis-habisan ini, Pak. Sampai waktu itu, sebelum usaha saya tutup, yang ruginya lebih 100 itu,
itu sudah 2-3 tahun nggak ada keuntungan. Maka waktu anak saya sekolah di Melbourne, itu kosnya kan Australia kan kosnya lebih mahal daripada Singapura ya. Dua anaknya Singapura, satu di Australia. Saya yang Australia lebih mahal. Sampai untuk semester terakhir itu saya jual mobil saya, Pak. Itu usaha belum tutup, tapi kan sudah mulai rugi, mulai bayar pesangon gitu. Jadi saya itu kehilangan yang luar biasa dari sisi ekonomi. Tapi ya saya sambil berkaki juga. Kalau saya ini kayak bolak-balik ya. Saya lahir di Mesir di zaman penjajahan yang kemiskinan luar biasa. Tuhan angkat bawa ke Kanaan gitu ya, yang melimpah madu dan susu, usahanya luar biasa. Omset miliaran tiap bulan. Tapi tahun 90 saya melompat mundur sedikit waktu menikah, saya merantau ke Jakarta, saya tinggal di pinggir kuburan. Hanya 6 kali 6 meter persegi rumah saya. Lalu Tuhan angkat luar biasa gitu. Lalu menjelang pensiun usia tua saya ini bangkrut. Jadi saya tuh kayak dari Mesir, lompat ke tanah perjanjian, balik lagi padang gurun. Tapi di padang gurun itu bangsa Israel tuh lihat tiang awan, tiang api, itu hari demi hari. Jadi saya tadi, makanya saya bilang tadi, waktu ibu itu ngalami kemo dari minggu ke minggu, ya Tuhan tolong, mencari rumah dapat yang terbaik, ada yang bantu masak. Dalam kesusahan, tapi jalan Tuhan sempurna. Saya itu kalimat itu berarti banget bagi saya sekarang ini. Saya dalam kesusahan, tapi jalan Tuhan tuh sempurna, luar biasa. Jadi ya anak-anak yang di Singapura semuanya malah mengalami pelipat gandaan, karier, income-nya. Anak yang di Jakarta pulang dari Australia, di masa COVID lagi, kerja dapat. Baru 3 bulan masa percobaan dibajak orang lain, dinaikkan 2 kali lipat. Jadi ya, tapi saya bilang sama istri, kita nggak boleh makan dari penghasilan anak ya. Saya dan puji Tuhan Pak, saya tuh di belakang saya kan ada lukisan ya, itu lukisan kapal ya, itu lukisan saya Pak. Jadi setiap minggu itu saya bisa sekarang ini sejak bulan Mei 2000 tahun lalu ya. Ini kan zaman pandemi ini kan jual makan aja susah Pak. Tapi saya tuh bisa Tuhan buat tiap minggu tuh ada yang order lukisan saya. 1 minggu 1, Pak. Sampai dari San Francisco. Ada yang pesen gara-gara lihat Instagram saya. Itu benar-benar jalan Tuhan itu sempurna, Pak. Tidak ada tagihan yang tidak terbayar, semuanya tercukupi dan membuat saya itu, wah Tuhan, dulu saya pikir umur 58 tahun saya pensiun, ini sekarang saya masuk padang gurun. Oke. Ya silakan Bapak Ibu lanjutkan ceritanya. Ya, jadi dari sisi saya punya pekerjaan Pak, jujur Pak, selama saya di sini setahun Pak, saya merasakan Pak itu malah berkat yang Tuhan kasih saya dibanding dulu saya ada Pak, sekarang jauh lebih banyak. Wah mantap, itu luar biasa. Jadi selama di sini Pak, di lockdown hampir setahun sambil merawat istri Pak, pikiran saya juga, masalah takut, khawatir, segala macam. Tapi dari sisi rohani, Pak, saya punya iman, Pak, terus diteguhkan. Amin. Karena ya Tuhan pelihara, usahanya jalan terus. Ini kayak di Singapura ini kayak orang di, sebenarnya sahabat Tuhan kayak ungsikan ke tempat yang sehat ini. Betul, Pak, betul. Jadi sebenarnya Pak, pertumbuhannya udah nol. Indonesia masih belasan ribu tiap hari bertambah. Jadi memang. Kayak bayang-bayang. Dan yang puji Tuhan itu Pak, kita punya karyawan Pak, tahun lalu itu Pak tidak ada satupun yang kena COVID Pak. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Baru Pak, baru Februari kemarin Pak, kita total dari 127 karyawan Pak, baru Februari kemarin Pak, baru kena Pak yang 24 Pak. Tapi itu semua sekarang sudah isolasi mandiri Pak, semua sudah sembuh. Wah, semua sembuh, puji Tuhan, puji Tuhan. Wah. Ya. Saya sekarang, masih Bapak dulu, apa nilai kehidupan yang Bapak dapatkan ya? Bisa dilanjutkan. Habis itu saya ke anak ya, ke Nathan ya. Ya. Nilai kehidupan yang saya terima itu Pak, Tuhan selalu memprofet Pak, saya sama istri sama Nathan dari hal yang sepele dulu Pak, bukan dari hal besar. Ya, ya. Mulai dari saya di Singapura udah kenal orang pertama kali Pak Vivi berobat, kita bisa ketemu Bu Esther di sini dan dia bisa bantu istri saya untuk masak Pak, sampai untuk kebutuhan yang kecil-kecil kayak misalnya kita nggak harus beli barang bagaimana caranya dan sampai kita mesti extend visa bagaimana Pak, itu saya merasakan Pak, kayak Tuhan Pak sudah
menyiapkan. Malaikat-malaikat penolong ya. Nah itu Pak, itu yang tidak pernah terpikirkan sebenarnya. Iya. Di situ juga, di sini juga baru kita ketemu Pak Stefan gitu. Oke. Nah, dan di situ Pak kita baru ketemu dengan SOS dengan Pak Stefanus Pak, rohani saya sama istri Pak, terus ditambah dan lebih dewasa lah Pak Jarod. Jadi dengan melalui COVID ini sebenarnya Pak Jarod saya merasakan banyak pemulihan Pak di antara kita hubungan keluarga Pak, saya, Vivi sama Nathan, supaya lebih dekat dan kita lebih sepakat gitu aja. Mantap, amin, amin. Ya, saya ke Nathan ya. Jadi lewat sakitnya Mamah ini tentu sebuah pergumulan ya. Bagi Nathan sendiri, secara rohani berkat nilai kehidupan apa yang Nathan pelajari? Dari dulu memang sudah dilahirkan Kristen, samping satu keluarga Kristen, pergi ke gereja, tapi secara keluarga, sebagai orang Kristen, kita nggak pernah diuji dengan masalah yang besar gitu. Biasanya masalah ya silih berganti yang kecil-kecil. Cuman ini Nathan nggak pernah bilang ke orang tua sih. Namun sepertinya kayak Tuhan Yesus sudah mempersiapkan dari awal. Dari dulu biasanya di rumah, mungkin anak tunggal, seperti Bapak bilang kan, jadi dekat banget sama orang tua. Pas 2017 awal dikirim ke Australia itu 6 bulan pertama nangis setiap hari. Saya telepon, minta pulang. Saya bilang saya nggak bisa, nggak ada orang tua gitu. Biasanya kalau di rumah ada yang ngingetin, Nathan, makan, Nathan ini, sampai di Australia, ya sepi. Terus saya selama di Australia itu suka berpikir, kenapa di Australia? Sampai lulus pun 2019 akhir saya masih pikir, kenapa saya mesti di Australia? Kenapa tinggal sendiri, apa semua sendiri? Ya memang saya merasa bersyukur gitu, Tuhan kasih kesempatan untuk kuliah di luar negeri gitu. Namun kenapa jauh dari orang tua, apa semua kayaknya sendiri-sendiri, tahunnya 2019 akhir, kondisi mama mulai kurang sehat, dan akhirnya 2020 awal pergi operasi, dan tadi seperti mama bilang, Maret 16 pertama kali mereka berangkat ke Singapura untuk kemo ketiga, saya sendiri di Jakarta. Jadi Tuhan tuh kayak 3 tahun nih, latihan dulu nih, coba lu sendiri. Kamu ke Australia, Papa Mama di Jakarta, kamu balik, Papa Mama pergi. Bener. Kayaknya, oh iya ya. Jadi saya baru ngerti kayak, oh iya, Tuhan punya waktu itu indah pada waktu, rencana Tuhan indah pada waktunya. Amin, amin, amin. Wow. Ya, jadi dari semua kemo, operasi sudah hampir setahun lebih ya, berarti nggak bareng sama orang tua. Namun setiap malam kita telepon bareng Pak. Jadi kita sebelum tidur setiap malam pasti kita telepon ya, kita ngobrol ngapain hari ini gitu, dan kita selalu berdoa. Semakin hari semakin kita percaya gitu kalau Tuhan Yesus itu bekerja dalam hidup kami gitu. Amin. Pasti campur tangan Tuhan tuh ada aja. Jadi untuk semua masalah yang kita hadapi sekarang, kita berserah kehendak Tuhan. Nanti Tuhan yang pelan-pelan jalan pasti semua mulus. Pasti semua Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Asal kita percaya sama Tuhan Yesus. Gitu sih Pak. Saya merasa dikuatkan banget. Iman saya berasa, oh iya, memang kadang berasa, apa-apa nggak usah bawa-bawa Tuhan lah. Kebetulan saya bilang. Namun saya sekarang baru percaya. Hal sekecil apapun, pasti Tuhan Yesus ikut turut bekerja dalam hidup kami masing-masing. Oke, luar biasa. Amin. Sekarang saya kembali ke Ibu ya, untuk hal rohani atau nilai kehidupan yang Ibu pelajari, sekaligus pesan penutup Ibu, karena dari segi waktu ya, memang supaya acaranya nggak terlalu panjang, pesan penutup dari Ibu untuk yang melihat program ini. Silakan Ibu. Saya ini sedikit, waktu saya kenal Pak Stef itu kenalkan saya pada SOS, dan di situ saya melihat banyak orang yang sakit, yang lebih parah, lebih kekurangan. Jadi saya di situ saya berhenti komplain sama suami saya. Biasanya saya masih komplain, mau makan, aduh nggak mau makan, ini nggak enak, mulutnya nggak enak, karena waktu di kemo itu kan mati rasa, lidah tuh nggak ada rasa sama sekali. Terus nggak boleh pegang air dingin, itu seperti kesetrum badan semua. Wow. Jadi sama sekali tidak bisa bersentuhan dengan air dingin. Jadi waktu saya pegang apapun semuanya pecah. Nggak ada kekuatan tenaga, itu nggak ada sama sekali. Wow. Jadi saya tuh komplain, saya sering, aduh
secara manusia komplainnya ke suami sih, Pak. Tapi waktu saya dikenalkan dengan SOS, saya lihat waktu itu ada saudari kita Maria, ada baby Kimberly, apa semua. Saya bilang, Tuhan, aduh, saya nggak mau komplain lagi. Saya punya ini seperti kalau orang lain kanker, saya cuma bisu lah, Pak. Saya bilang gitu. Jadi stop komplain, saya bilang. Nggak ada artinya. Karena Tuhan memberi saya cuma sakit ini, saya cuma kemo. Orang lain tuh harus menderita, sakit parah, kekurangan uang. Dan saya Tuhan cukupkan dengan sempurna, apalagi yang mau saya komplain. Saya bilang. Jadi benar-benar, saya benar-benar di situ stop mulut ini komplain. Benar-benar. Ya. Dan pesan saya buat acara ini ya, untuk semua yang menonton acara ini, kalau kita ikut Tuhan harusnya kita sungguh-sungguh, dan kalau kita sungguh-sungguh kita akan peka dengan apa yang Tuhan mau dengan hidup kita. Dan satu lagi, apapun yang kita lakukan, kita rencanakan, sebaiknya kita tuh bersepakat dengan keluarga. Itu doakan, karena waktu kita berdoa, bersepakat, minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Walaupun apa yang kita minta itu belum tentu Tuhan beri langsung sesuai, tapi Tuhan pasti punya cara yang baik untuk kita sendiri. Cara Tuhan itu amazing. Benar-benar kita tidak pernah berpikir, tapi sempurna semuanya. Amin, amin. Wow. Ya, terima kasih Ibu Vivi, Pak Jen, Nathan. Saya akan akhiri dengan pesan penutup ayat emasnya Ibu ya, yang saya ambil sebagai penutup hari ini. Saya baca lebih lengkap dengan 2 ayat di bawahnya, ya sebelumnya. Mazmur pasal 4 ayat 5-8. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu, M-nya besar ya, menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan aku diam dengan aman. Memang pandemi ini membawa banyak hal dan berdampak pada banyak orang. Baik pandemi atau tidak, kalau namanya penyakit ya berjalan terus. Tapi mungkin para pemirsa nggak mengalami sakit. Ya ada yang sakit, ada yang tidak. Tapi mungkin lebih banyak yang mengalami seperti yang saya alami. Ya, jadi tidak mengalami sakit, tapi dampak dari pandemi, ekonomi yang hancur. Tentu sebagai manusia ya pernah khawatir. Ya, pernah khawatir bagaimana masa depan, bagaimana pensiunnya nanti gitu ya. Kita pikir kita akan hidup nyaman, zona nyaman pada masa tua ya nyaman lah gitu ya. Tiba-tiba Tuhan izinkan kalau yang saya mengalami kebangkrutan bahkan pada 2 usaha utama. Saya sedang merintis usaha yang satu tapi malah belum jalan. Jadi boleh katakan dibuat nol gitu ya. Nah, dulu karena usahanya besar sekali, member kami itu 500.000, 10% saja tutup poin bulan itu udah 50 miliar omset bulan itu. Bisnis kami fashion, kosmetik yang marginnya tuh cukup bagus, besar sekali, bahkan bukan bagus. Jadi saya nggak kepikir untuk asuransi ngapain gitu ya. Kalau duit ada sakit ya berobat aja gitu. Jadi begitu bangkrut, betul-betul tidak ada deposito, tidak ada asuransi. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan, nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu saya sempat mikir, wah, ya untung aja anak-anak diberkati, tapi secara pribadi, wah. Tapi ayat itu pun sebenarnya memberikan kekuatan pada saya. Ya, itu kalau malah dibaca ayat sebelumnya sebenarnya, kalau engkau marah, marahlah. Tapi jangan berkata dalam hatimu hal-hal yang jahat. Jadi kalau kita marah atau kecewa, jangan sampai waktu berbaring itu berkata dalam hati aja jangan. Tapi sebaliknya, persembahkanlah korban yang benar. Nah, tadi ayat itu mengatakan persembahkanlah korban yang benar. Apa itu persembahan korban yang benar? Saya hanya ingatkan aja Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang harum. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan mungkin ingin saya sebagai pejuang.
yang nggak boleh pensiun. Masuk pada gurun lagi ya, nggak apa-apa Tuhan. Itu ya. Dan saya percaya Tuhan yang memelihara. Itu yang membuat akhirnya saya benar-benar bisa tenang, termasuk waktu saya kena gejala COVID, mulai batuk 5-6 hari, 10 hari nggak sembuh-sembuh, demam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, hari yang ke-6 kompres es batu di kepala, kompres es batu di dada, di perut. Karena saya belum pernah demam seperti itu. Waktu itu Indonesia belum umumkan COVID. Tapi dari gejala-gejala yang anak saya di Singapura rajin kirimkan ini, wah demam, batuk, demam tinggi, dan yang terakhir itu hilang rasa. Waduh, hilang, cuma nggak sampai sesak, tapi begitu hilang rasa, saya ngambil keputusan. Semua jadwal saya batalkan, termasuk anak saya awal April menikah, anak pertama yang di Singapura menikah bulan April, saya batalkan. Wah, keluarga heboh, kenapa dibatalkan? Saya nggak mau cerita kalau saya kena gejala, dan kita berdua suami istri. Itu benar-benar sudah usaha hancur, badan remek, udah selain hilang rasa, pegel semuanya, itu kayak nggak ada tenaga. Sampai waktu itu titik yang paling parah, waktu betul-betul demamnya nggak terkendali, saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan panggil, saya siap Tuhan. Saya pikir, saya rasa, saya sudah cukup banyak melayani Tuhan. Tapi kalau saya hidup, berarti kesempatan kedua untuk saya melayani Tuhan. Saya nggak mau pusing soal income, soal bisnis. Saya mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dalam arti, sebelum saya komitmen itu pun, saya sudah banyak melayani Tuhan. Bahkan banyak orang nggak tahu kalau saya pengusaha. Padahal saya itu di gereja, bukan diaken, bukan majelis, bukan PDP, bukan PDM. Saya jemaat biasa, tapi saking banyaknya pelayanan, orang panggil saya Pak Pendeta Jarot. Jadi sebelum saya bangkrut pun, saya sudah melayani Tuhan luar biasa. Tapi ketika Tuhan izinkan bangkrut, lalu saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bilang saya pelayanannya kurang, sekarang saya akan betul-betul habis-habisan. Dan itu benar-benar suatu komitmen nasar di hadapan Tuhan. Itu besok saya demamnya hilang. Itu besok demamnya itu benar kayak turun, bukan hilang, turun gratis sekali. Istri saya nggak sampai demam, lalu batuknya juga, biasanya istri saya batuk itu, waduh, bisa berminggu-minggu. Itu juga langsung dengan cepat kita berdua itu mengalami pemulihan. Tapi saya sudah batalkan semua acara, saya melakukan isolasi mandiri ya secara pribadi. Saya nggak tes COVID apa enggak, tapi lihat gejalanya, saya ambil keputusan aja isolasi mandiri. Dan itu bagi saya kayak retret pribadi. Harusnya 14 hari, saya bikin aja sendiri 21 hari, lebih yakin gitu ya. Dan saya 21 hari tidak upload foto, saya uploadnya foto yang lama biar teman-teman nggak tahu kalau saya mukanya jelek. Tapi itu bagi saya retret juga sebuah retret pribadi. Dan itu membuat saya juga mendapat kekuatan yang luar biasa, sekalipun bangkrut tetap bangkrut, habis tetap habis. Barang-barang namanya istri saya itu udah emas kalung, udah habis semuanya dalam kebangkrutan, mobil saya juga dijualin semuanya. Lalu kita mulai hidup seperti melihat tiang awan dan tiang api. Dan luar biasa, sekali lagi saya bilang luar biasa, Tuhan itu pemelihara yang ajaib. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, orang lihat muka saya gini, nggak ada yang tahu. Bapak lagi bangkrut. Ketawa Bapak itu natural banget loh. Gitu. Itu kan firman Tuhan berkata tadi. Atau mungkin saya baca ulang ya. Saya baca ulang ayatnya. Itu firman Tuhan tuh pas banget nih Mazmur 4. Maka waktu saya dikasih tahu ayat emasnya ini, saya udah siap di PowerPoint-nya. Ya. Ayat 7. Engkau memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka yang berkelimpahan gandum dan anggur. Orang lain omsetnya berjibun, labanya luar biasa, belum tentu bersukacita. Saingan maju, khawatir. Perusahaan lain maju, khawatir. Spiritnya spirit persaingan. Saya juga seorang pengusaha. Sebelum saya bangkrut pun, saya nggak punya spirit persaingan. Saya bilang sama kongsi saya bukan pendeta, tapi perusahaan saya ini saya mau gembalakan seperti gereja. Saya bilang sama kongsi saya bahwa kita menjadi perusahaan ini seperti sebuah nilai-nilai kehidupan. Kita bukan spirit persaingan, tapi spirit yang terbaik. Apa yang terbaik kita lakukan seperti untuk Tuhan, itulah kita melayani lewat perusahaan. Jadi sebelum bangkrut pun saya itu nggak ada istilahnya ketika saingan muncul itu khawatir. Tetapi setelah bangkrut dan kena gejala 21 isolasi mandiri 21 hari, saya itu makin yang namanya tenang gitu, sehingga saya punya sukacita. Yang namanya sukacita karena punya kepastian keselamatan, kekekalan, sukacita karena melayani, itu seperti dikobarkan dengan sebelumnya juga sudah, tapi ini kayak dikobarkan lagi karena betul-betul itu menjadi sumber sukacita yang utama hari-hari ini. Dulu kan misalnya, wah bulan ini
yang tutup poin sekian. Jadi kadang kita nggak sampai ngecek detail gitu ya. Pokoknya cek aja bulan ini, minggu ini yang tutup poin berapa, kali ini 100.000. Itulah omset kita hari ini. Pegawai 300, saudara. Jadi saya bukan pabrik. Pabrik itu punya 300 kan buruh. Kita trading. Kita MLM. Jadi 300 orang itu ada coach, ada motivator, ada product manager. Kalau buruh kan gajinya UMR. Kalau kita trading 300 pegawai, itu gajinya kan gaji para manajer. Jadi memang juga waktu omsetnya luar biasa. Begitu tutup pesangonnya belasan miliar hanya untuk pesangon. Dan saya bilang sama kongsi juga, kita berikan hak mereka. Kita mendirikan perusahaan dengan mulia, kita tutup dengan mulia. Saldo habis nggak masalah, nama kita harum. Saya nggak mungkin khotbah di gereja lalu ada jemaat teriak, Bapak belum bayar saya. Atau supplier di Bandung, Bapak belum bayar saya. Saya bisa pergi kemana saja dan tidak berhutang kepada siapapun. Jadi akhirnya kami mengakhiri usaha kami, menutup. Bahkan sekarang ini saya lagi menjual gedung. Jadi gedung kantor kami 8 lantai, halamannya di BSD 2 hektar. Itu sedang kami jual karena untuk rencana investasi yang lain. Jadi saya percaya Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan kita sebuah pengalaman hidup untuk sampai pada suatu pengalaman bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hidup, bahwa Dia luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini untuk kesaksian Ibu Vivi, Pak Jensen, Nathan, dan hamba-Mu sendiri juga ikut berbagi, tapi kami punya keyakinan dibangkitkan bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan luar biasa, Tuhan punya rencana, membuat semuanya indah pada waktunya. Baik kami sakit, baik kami sehat, baik kami makmur, baik kami kekurangan, baik kami harus berjalan dalam lembah-lembah ketakutan atau bayang-bayang maut, atau kami harus berjalan di padang gurun. Dimanapun hidup kami bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kami masuk dalam gua singa seperti Daniel, malaikat bersama dengan kami. Bahkan ketika dilempar ke dalam api, Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan ada di sana juga. Karena itu Tuhan. Dalam dunia ini tidak ada yang kami takutkan lagi. Tuhan sudah bekali dengan pengalaman hidup yang membuat kami menatap masa depan. Apa yang manusia bisa lakukan terhadap kami kalau Tuhan ada bersama dengan kami. Dan yang terlebih lagi Tuhan, yang paling berat dalam masalah yang paling berat dalam hidup kami, yaitu keselamatan, kekekalan, yaitu maut. Tuhan sudah selesaikan. Kami dipanggil Tuhan, kami kembali ke surga, roh kami akan bersama dengan Tuhan. Kami hidup di dunia, kami berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan untuk sebuah nilai hidup yang mulia, yang Tuhan tanamkan begitu kuat, melalui kejadian demi kejadian yang tidak kami kehendaki, melalui peristiwa-peristiwa yang kami tidak rencanakan, tapi itu membuat kami seperti emas yang dimurnikan, dan kami menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Jensen, Ibu Vivi, Nathan, dan juga para pemirsa acara ini, supaya ini menjadi acara yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Vivi, terima kasih Pak Jensen. Terima kasih Nathan. Pak Pak Jarod, thank you. Tuhan berkati. Jadi Kita berhasil ya, Pak. sekutuan nih. Ya, ini kapan rencana balik Jakarta? Kemungkinan Pak bulan depan, Pak. Oh, udah mantap ya, udah. Ya, karena Pak tanggal 12 ini Pak dia PSK terakhir, nanti ketemunya Pak tahun depan. 12 April nanti PSK. Bisa ketemu lagi sama Nathan. Iya, betul Pak. Kalau anak saya kerasan di Singapura, dia kerja di sana, dan juga Tuhan berkati. Oke, ya. Bagus, Pak. Oke, kita selesai. Ya, untuk para pemirsa, selamat berjumpa dalam episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati.